karena aku memang punya dosa sama Boy. Dosa? Dosa apa maksudnya Kak Rocky? Gue kasih tahu nggak ya ke Reva kalau gue sebenarnya Mr. X. Kak Rocky? Iya, halo, aku di sini, Reva. Kak Rocky? Tapi gue nggak bisa nutupin kebohongan ini. Gue harus jujur. Iya, sorry. Andai kan, Pi, Papi. udah Pi. Papi nggak boleh ngomong berandai-andai kayak gitu, jangan. Kayak tadi Reva ikut tahlilan. Terus Ustadz di rumah Boy bilang, jangan berandai-andai. Karena apa? Karena katanya waktu kematian seseorang, tempat di mana dia nanti meninggal, kapan dia dipanggil, itu semua udah rencana Allah. Allah yang nentuin, Pi. Kayak sekarang misalnya, Papi ngerestuin Reva sama Boy. Terus Reva lagi duduk sama Boy, sama Papi, sama Macan, sama Papa Bro. Tapi kalau emang itu udah waktunya Boy akan tetap diambil sama Allah, Pi. Gimana pun caranya. Jadi Reva gak mau Papi terus-terusan nyalahin diri Papi sendiri. Dan Reva juga yakin seandainya Boy ada di sini, Boy akan bilang begitu sama Papi. Ya, tapi itu kata Ustadz tadi ya, Pi. Tadi juga pas di acara dibacain surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Setelah Reva dengar surat itu, Reva jadi sadar, Pi, bahwa kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu bukan cuma sekedar kita ucapkan atau spontanitas kita omongin gitu aja, tapi harus kita resapi, harus kita maknai. Artinya bahwa semua makhluk hidup, semua manusia itu adalah milik Allah. Dan pada saatnya nanti, kita semua akan kembali kepada Allah. Iya. Papi berterima kasih sama kamu, sayang. Kamu sudah memberikan pencerahan buat Papi dan Papi sekarang merasa lebih tenang. Papi minta kamu tetap menjadi anak Papi yang soleha, ya. Insya Allah, Pi. Papi udah kuat sekarang. Papi, udah dong jangan nangis lagi. Enggak perlu nangis. Papi malah lagi senang sekali karena Papi bangga punya anak sebaik kamu. Justru lihat. Mon, mampir sini dulu ya. Soalnya kayaknya nggak enak gitu kalau gue nggak bawa apa-apa ke rumah lo. Gak apa-apa juga sih sebenarnya, Bel. Ntar ya, gue pesan dulu. Soalnya enak, gue udah pernah makan di sini. Ini boleh titip gak? Ntar ya. Mbak. Taruh. Kenapa? Gue tahu nih kesenangan lu. Lu lihat, loh, Mondi. Ntar ya. Mereka mau ngapain lagi sih?
Tuh apa lagi coba? Yuk. Yuk. Ayolah. Tah, boy! Tuh, punya Bella. Iya bener Bella. Ya, udah biarin. Bella CS kita. Yuk. Nggak jadi, oi. Kok aneh ya? Tumben banget Rio sama teman-temannya tuh nggak ngapa-ngapain liat gue. Padahal gue kan juga lagi sendiri. Kenapa sih, Mon? Enggak ada apa. Bentar ya, lagi dibikin. Oh ya. Ki, gue sama Ivan seneng banget karena lu udah gabung lagi sama kita. Yoi, brotherku. Iya, Sekarang kita bertiga udah lengkap. Dan jangan sampai terpecahkan lagi persahabatan kita. Yoi, Oke, brother? pastinya men. Kenapa dia? Ki, lu kenapa sih? Kan kita udah gabung. Gue sama Ivan udah gabung lagi sama lu. Tapi kalau lu bete kayak gitu sih, lu lagi ada masalah ya? Lu cerita dong sama gue kalau udah ada masalah. Ya siapa tahu aja gue bisa bantu. Paling nggak mengurangi beban lu sedikit. Ki. Gimana ya? Intinya gue tuh kepikiran Bella, men. Bella lagi. Soalnya gimana nggak kepikiran coba? Masalahnya gue tuh udah ngerasa kalau Bella tuh udah mainin gue, men. Lu, Cin, lu lihat sendiri gimana di rumah Boy. Bella minta boncengin Mondi. Itu di depan gue, men. Gimana gue nggak remuk coba? Lu pikir. Ya walaupun gue bisa terima alasannya. Karena dia mau ketemu papinya yang ada di rumahnya Mondi. Tapi seenggaknya dia harusnya ngertiin perasaan gue dong. Bukan bikin malu gue. Udah. Kayak gitu lah Ki, ya kan? Lu harus bisa terima. Gue juga banyak belajar. Setelah kepergian teman kita Boy, gue tahu. Dan lu tahu kan, berapa besar cinta Boy ke Reva. Dan lu juga tahu kan, seberapa besar juga cinta Reva ke Boy. Tapi kalau Allah berkehendak lain, mereka nggak bakal jadi. Tapi kalau Allah berkehendak jadi, mereka pasti jadi. Makanya mereka sekarang dipisahin seperti itu. Ya, gue juga banyak belajar, Ki. Kita nggak boleh terlalu mencintai apa aja yang ada di dunia ini. Ya, contohnya kayak lu suka banget sama Bella, ya kan? Lu suka banget ngejar dia, maksain kehendak lu. Itu nggak boleh. Kalau Allah udah berkehendak lu sama Bella, Bella pasti akan jadi milik lu. Tapi kalau Allah nggak berkehendak lu nggak sama Bella, ya udah. Yang penting lu harus tahu porsinya nih, di mana lu harus saat lu lagi pas lagi nge-push dia, lu dapat respon dari dia. Kalau enggak, ya udah. Sabar aja men. Yang pasti gua sama Ivan akan support lu terus, akan selalu dukung lu. Yang pokoknya yang terbaik buat lu. Aduh, ya bete-bete lagi. Ya. Kita kan sahabat, saudara. Udah. Ya. Ki, gue mau nanya nih. Lihat gue dong. Amin gimana kabarnya? Yoi. Apaan sih? Itu brother. Gak jelas ya. Nah kan lu senyum lebih oke. Iya. Udahlah. Ya udahlah. Anak Godzilla tuh. Ini kita cabut aja deh. Kita mengalah dulu bukan berarti kalah. Cabut.
lewat gimana? Rek, gue tadi hampir lupa. Bang Rocky tadi datang ke sini ikut tahlilan, cuma dia di luar. Loh, kenapa nggak disuruh masuk aja? Gue ajak masuk ke dalam, dia bilang nggak mau. Ya, gue pikir dia datang ke sini buat lo gitu. Ternyata bukan. Ya, ternyata datang ke sini buat ngedoain Boy. Iya, Rek. Sebenarnya sih gue juga sempat lihat Bang Rocky itu ikutan sholat jenazah di masjid. Malahan juga dia juga ikutan ke makamnya Boy. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ref? Kak Rocky, maaf ya malam-malam ganggu. Ini aku tadi dengar dari temen AJK aku. Katanya Kak Rocky tuh ikut memakamkan, menyolatkan, dan juga ikut tahlilan buat Boy ya. Oh, maaf ya aku nggak ngasih tahu kamu sebelumnya. Makasih ya Kak Rocky. Makasih Kak Rocky udah begitu perhatian sama Boy. Boy, teman deket aku. Oh, bukan seperti itu, Reva. Aku ngelakuin semua itu. Pertama karena memang sudah seharusnya sebagai umat muslim untuk saling mendoakan. Kedua, aku ngelakuin semua itu karena aku memang punya dosa sama Boy. Dosa? Dosa apa maksudnya Kak Rocky? Gua kasih tahu nggak ya ke Reva kalau gue sebenarnya Mr. X? Kak Rocky? Iya, halo, aku di sini, Reva. Kak Rocky? Tapi gue nggak bisa nutupin kebohongan ini. Gue harus jujur. Iya, sorry.